Namaku Ragil. Aku bekerja di salah satu pabrik di daerah Cimareme. Rumahku berada di daerah Jalan Raja Wali. Cerita yang akan kuceritakan malam ini adalah ceritaku saat aku menginap di kontrakan temanku yang tak jauh dari tempat kerjaku. Satu waktu aku pulang agak larut. Banyaknya pekerjaan saat itu benar-benar membuatku terpaksa pulang menuju kontrakan temanku. Malam itu, karena sudah terlalu larut dan sedikit takut terjadi apa-apa jika harus pulang ke rumah tengah malam sendirian, akhirnya membuatku menginap di kontrakan temanku. Ramdan namanya. Aku pun coba menghubungi Ramdan saat itu. Halo? Bro, lagi di kontrakan gak? Kayaknya malam ini gue ikut tidur di kontrakan lo ya. Aman ya? Soalnya kalau balik jam segini rawan begal. Iya, daerah rumah gue. Jalan kesananya masih banyak kayak gitu-gitu. Serem. Ya udah. Oke deh. Gue OTW ya dari pabrik. Dah. Jarak kontrakan Ramdan dan pabrik memang tidak jauh. Kurang dari 10 menit, aku sudah sampai di sana. Sesampainya di sana, aku segera masuk ke dalam kamar kontrakan Ramdan, yang dimana kontrakan ini terdiri dari 3 lantai, dengan beberapa kamar di tiap lantainya. Jika dilihat sih, kontrakan ini seperti rumah susun. Masing-masing lantai kurang lebih terdiri dari 4 kamar yang berseberangan. Kulihat lampu-lampu di tiap kamar sudah gelap. Pikirku mungkin penghuni di sini sudah pada tidur. Aku lalu masuk ke kamar Ramdan dan kulihat dia sedang menonton TV. Singkat cerita, sebelum tidur, kami menghabiskan waktu dengan mengobrol. Hingga saat itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Karena udara cukup gerah, ku buka sedikit pintu kamar agar ada angin yang masuk. Namun ketika sedang asik mengobrol, entah kenapa pandanganku tiba-tiba saja tertuju ke satu kamar yang ada di depan kamar Ramdan. Karena lampu kamarnya menyala. Dan sekilas kulihat ada orang yang mengintip dari dalam kamar itu. Ya, dari sela-sela jendelanya seperti ada bayangan orang yang sedang mengintip. Sangat jelas. Dan seakan tahu aku sudah memperhatikannya, tak lama bayangan itu pun hilang. Pikirku mungkin, ya itu memang penghuni di sana yang terganggu dengan obrolan kami dan akhirnya melihat ke arah kamar Ramdan. Waktu pun berlalu. Sebelum tidur, aku putuskan untuk pergi ke kamar mandi yang ada di ujung lorong lantai ini, untuk sekedar cuci muka dan bersih-bersih terlebih dulu. Setelah selesai bersih-bersih, aku langsung kembali ke kamar. Dengan sedikit penasaran, aku pun bertanya pada Ramdan tentang kamar yang ada di depannya itu, yang sepertinya risih karena kami mengobrol dan mungkin mengganggunya.
Dan kamar depan siapa yang ngisi? Kayaknya tadi pas kita ngobrol dia keganggu tuh. Makanya ngintip-ngintip deh tadi. Hah? Kamar yang mana, Gil? Yang depan. Masih kosong kali. Lu mau tinggal di sana? Hah? Kosong? Tapi seketika aku terdiam setelah mendengar ucapan Ramdan. Sedikit tidak percaya dengan ucapannya, aku pun coba memastikan kembali. Dan Ramdan lagi-lagi bilang bahwa kamar itu memang kosong, dan malah menyuruhku untuk melihatnya. Dan benar saja, ketika ku tengok dari jendela kamar ini, lampu kamar yang ada di seberang Ramdan mati. Dan memang terlihat seperti kamar kosong. Badanku tiba-tiba saja lemas dan bulu kuduku merinding seketika. Ku tutup gorden jendela kamar dan langsung mencoba untuk tidur. Ramdan berkali-kali bertanya padaku, memangnya kenapa? Aku pun tidak mau membahasnya malam itu. Karena hanya ada satu tempat tidur, kami pun tidur berdampingan. Saling membelakangi dan pikiranku tak karuan saat itu. Aku coba untuk tidak mengingat kejadian tadi. Namun ucapan Ramdan tak kenapa masih terngiang-ngiang di pikiranku. Aku coba melupakannya sampai akhirnya aku pun tertidur. Sampai ketika aku sedang terlelap, tiba-tiba aku merasa seperti ada orang yang berbisik dan mencolek wajahku. Aku pikir itu Ramdan yang sedang mengigau. Dan bersikah udah malam Dan. Ngantuk nih. Masih terdengar suara berbisik yang sangat mengganggu. Aku pun coba membuka mata dan melihat ke arah Ramdan. Dan ketika kulihat, Ramdan masih tidur membelakangiku dan tangannya sedang memeluk guling. Dan dia tidak bersuara sama sekali. Apa dia lagi jahil ya? Tiba-tiba pura-pura ngigo, terus colek-colek muka. Aneh. Aku langsung terbangun. Walau dari tadi tangan Ramdan meluk guling, saya nyolek muka gue siapa? Udahlah. Aku masih coba berpikir positif. Mungkin hanya perasaanku saja. Ku tutup kembali mataku untuk melanjutkan tidur. Sampai tak lama dari sana, kini ku rasakan seperti ada
ujung hidung yang menempel di pipiku. Iya, kurasa ada ujung hidung yang menempel di pipiku. Karena saat itu pun terasa seperti ada hembusan nafas. Dan tercium bau seperti bau tanah. Kontan aku menepis sambil sedikit berteriak. Apaan lagi sini ya? Ketika ku buka mataku, lagi-lagi kulihat Ramdan di posisi yang sama sambil meluk guling. Dan dia masih tertidur nyenyak. Apaan ya? Mungkin hanya perasaanku saja. Aku pun kembali mencoba untuk tidur. Kali ini tidak ada gangguan lainnya. Entah sudah berapa jam aku tertidur. Aku dikagetkan dengan ada yang mengetuk pintu kamar. Siapa yang ngetuk pintu kamar tengah malam gini? Udah hampir pagi pula. Kulihat Ramdan masih tidur dengan nyenyak. Dan, Ramdan, woi, bangun. Itu ada yang ngetuk-ngetuk pintu tuh. Dan, hei. Namun Ramdan masih terlihat tidur seakan tidak mendengar suara ketukan itu. Penasaran, aku pun bangkit dari tempat tidur. Dan aku coba mengintip dari arah jendela. Dan ketika aku lihat, ternyata suara ketukan itu bukan dari pintu kamar Ramdan, melainkan dari depan kamar Ramdan. Saat itu kulihat ada seseorang yang sedang berdiri di depan kamar. Itu memakai jaket yang menutupi kepalanya. Membuatku tidak bisa melihat itu siapa, karena dia membelakangiku sambil terus mengetuk pintu yang ada di kamar depan Ramdan. Tapi hal itu membuatku cukup tenang. Tuh kan, si Ramdan pasti cuma nakut-nakutin gue doang. Buktinya tuh kamar ada yang ngisi. Melihat itu aku cukup tenang. Aku masih memperhatikan orang yang sedang mengetuk-ketuk pintu di depan kamar Ramdan itu. Sampai dia pun berhenti mengetuk pintu dan perlahan mulai berbalik, seakan mengetahui bahwa aku sudah mengintipnya dari jendela. Dan ketika orang itu berbalik, astaga! Aku sangat kaget ketika kulihat orang yang berada di depan kamar itu mukanya hancur berlumuran darah. Kini terlihat tersenyum menyeringai ke arahku. Sontak aku mundur perlahan menutup gorden jendela. Aku langsung berbalik
dan coba membangunkan Ramdan. Dan Ramdan bangun, Dan. Namun dia masih tetap tertidur sambil memeluk guling membelakangiku. Dan akhirnya aku pun memaksa membalikan badannya Ramdan. Dan ketika aku balikan badannya Ramdan, ya Tuhan, ketika berbalik, yang kulihat sedang tidur di tempat tidur itu bukan Ramdan, melainkan sosok lain yang wajahnya terlihat hancur, matanya membelalak melotot ke arahku. Terlihat sangat jelas di depanku. Kini tercium aroma bau busuk. Dan matanya perlahan kini mulai merah. Dan dia mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Kontan aku langsung menutup kedua mataku, terus berteriak-teriak sampai ada yang memegang pundakku dan tangannya mencekramku dengan keras dan menggoyang-goyangkan badanku. Gil, Jangan ganggu. sadar Jangan. Gil. Ini gua, Ramdan. Dan akhirnya Gil. ketika aku buka mataku, ternyata itu Ramdan yang coba membangunkanku. Singkat cerita, aku pun ceritakan apa yang kualami. Ramdan pun mengatakan bahwa yang kulihat semalam itu mungkin sosok yang pernah tinggal di kamar itu. Karena sebelum Ramdan tinggal di sana, dia memang pernah mendengar kabar bahwa dulu katanya ada yang pernah bunuh diri di salah satu kamar kontrakan di sana. Apakah mungkin yang kulihat adalah sosok itu? Dan penghuni kontrakan sana sudah tahu jika ada yang mengetuk lewat tengah malam, jangan pernah mencari tahu siapa yang mengetuk pintu itu, atau mereka akan melihatnya.